di Maluku itu pernah terjadi konflik kemanusiaan yang menyebabkan bukan hanya korban material, tetapi juga korban jiwa, sehingga menjadikan Ambon tahun 1999 bahkan Maluku seluruhnya itu sebagai lautan berdarah. Pada saat itu para ahli memprediksi bahwa Maluku hanya akan damai jika satu generasi itu punah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi ternyata anggapan itu dapat ditepis karena di dalamnya ada tokoh-tokoh sentral yang berperan. Orang bersaudara itu tidak hanya tentang seseorang yang hubungannya saudara, tetapi dia mengandung makna cinta kasih, solidaritas, perasaan hidup semati, dan kesediaan untuk saling tolong-menolong. Jadi kebanyakan kata frasa orang bersaudara itu dia tidak dapat dipisahkan dari frasa atau metafora khas Maluku, seperti sagu salempeng dipatah dua, alir rasa bita rasa, dan potong di kuku rasa di daging. Lalu ada lagi katong semua satu gandung. Halimun Saulatu sendiri biasa disapanya dengan sebutan Abang Tata atau Pamun. Beliau kelahiran Ambon 7 Februari 1977 yang sekarang dipercaya sebagai anggota DPRD. Beliau merupakan figur sederhana yang kaya pengalaman, namun tetap rendah hati dan membumi. Sekolah SMA-nya beliau tamatkan di Ambon, lalu melanjutkan S1 akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar atau UMI. Beliau mengambil konsentrasi ekonomi akuntansi. UMI sendiri dia merupakan perguruan tertinggi atau perguruan swasta yang akreditasinya A di kawasan Indonesia Timur. Jadi rankingnya bagus. Selama berproses di Angin Mamiri Bumi Makassar itu, beliau dikaderkan sebagai aktivis dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Karena kelincahan dan kepintaran beliau juga sehingga beliau bisa menjadi BEM dan memegang posisi strategis saat itu. Bahkan menjabat sebagai ketua Sekjen Ikatan Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISMI. Setelah lulus, beliau memilih kembali ke Ambon, lalu menjadi ketua KNPI atau Ketua Nasional Pemuda Indonesia periode 2002 sampai 2004. Jadi mereka berusaha untuk membangun hubungan antara orang bersaudara dengan menjadi ketua pemuda saat itu di Ambon, Maluku, pasca konflik. Walaupun matang berkarir di organisasi, tetapi beliau juga sebagai tokoh muda Islam Nahdlatul Ulama yang cemerlang. Makanya tak heran jika beliau diberikan kesempatan untuk melanjutkan S2 pada Pasca Sarjana UKSW Salatiga atau Universitas Kristen Satya Wacana. Beliau saat itu satu teman kuliah dengan Sumanto Al-Qadri yang sekarang menjadi profesor di King Fahd University. Beliau juga dibimbing oleh Profesor Dr. John Titalei, lalu menulis tesisnya tentang nisbah agama dan politik. Rupanya tesis beliau ini yang mempengaruhi beliau untuk mengabdi di jalur politisi ketimbang harus menjadi akademisi. Setelah selesai kuliah, beliau ditawarkan untuk menjadi dosen, tapi beliau saat itu menolak. Lalu kembali ke Ambon, Maluku, dan mendirikan yang namanya Malukas Community Development atau MOLCOT. MOLCOT ini sendiri dia bergerak di bidang pembangunan manusia di Provinsi Maluku dan juga tugasnya membangun keharmonisan serta pluralisme antara
sesama umat beragama. Tapi luar biasanya program-program beliau saat itu untuk menjalin kerukunan dibiayai langsung oleh United States Agency for International Development atau USAID Amerika, yang merupakan lembaga keuangan independen Amerika untuk membiayai negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan. Abang Tata sendiri adalah seorang muslim yang taat dengan pijakan Islam Nusantaranya, sehingga berkat kerendahan hatinya beliau terpilih sebagai anggota DPRD dari tingkat kabupaten selama 2 periode 2009 sampai 2019, dan sekarang naik kelas menjadi anggota DPRD provinsi dari 2019 sampai 2024. Selama menjadi anggota DPRD juga, dan aspirasi dan program beliau juga beliau tunjukkan untuk kemanusiaan, termasuk memberi sumbangan untuk pembangunan gereja dan masjid. Beliau memang tokoh muda yang egaliter dan penuh inovasi serta menguasai bidang tugasnya. Beliau paham bagaimana membangun sinergi dengan semua elemen. Bahkan dalam sanubarinya, selama masih ada retak tangis di gubuk-gubuk kecil, maka selama itu beliau akan bersuara, terutama untuk suara minor ketidakadilan. Beliau tidak akan diam untuk itu. Tapi pada akhirnya memang menurut beliau bahwa keharmonisan ini serta pluralisme ini merupakan modal yang sangat besar untuk membangun sebuah kota.